Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan Majelis Guru SMK Negeri 1 Solok yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Solok, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan SMK Negeri 1 Solok, dan yang kita banggakan Bapak dan Ibu guru mapel mata pelajaran umum dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang hadir hari ini di ruangan ini. Baiklah, pada kesempatan ini ada dua agenda kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama adalah kegiatan MGMP mata pelajaran umum SMK Negeri 1 Solok, dan kemudian ada kegiatan diseminasi berupa praktek baik dari calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Solok. Sebelum acara kita masuk ke acara inti, marilah kita minta terlebih dahulu arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Solok. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita selalu bersyukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat yang berlimpah, kita hidup sehat dan berkesempatan. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita tidak sempat hadir hari ini walaupun harusnya hadir. Jadi itu ada hal tertentu, mudah-mudahan tetap hal baik saja. Dan kita mohon Allah untuk salat kepada Nabi sebagai kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bapak sekolah yang kesempatan hadir, saya hormati Ketua Program, Ketua Bidang yang pertama Pak Diada yang bergabung, kemudian Bapak Ibu peserta PGP Pendidikan Guru Bergerak angkatan 9 dan anggota MGMP mata pelajaran umum yang berbahagia atau hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua sudah hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan praktik baik dan MGMP. Mana yang duluan sama itu Bapak Ibu. Kedua-duanya adalah demi kita dan demi murid kita, demi sekolah kita. Makanya saya sampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama. Mudah-mudahan yang belum hadir sebentar lagi pada datang yang harusnya hadir. Kemudian tentu kepada penyelenggara terutama ini sangat kita bangga melaksanakan kegiatan ini dengan harapan bahasan kita di kesempatan ini apapun bentuknya sukses hendaknya bahasan kita tersebut dan bermanfaat kepada kita sebagai pendidik, sebagai guru dan terhadap murid kita imbasnya nanti otomatis kepada sekolah dia akan berpengaruh besar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua sekarang yang melakukan MGMP di depan tadi juga OTKP sedang melaksanakan. Saya rasa juga belum selesai, ada beberapa bahasan juga. Dan sekarang kita yang mata pelajaran umum tambah guru calon guru penggerak yang masih pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini samping saya juga sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf mungkin di dalam kegiatan ini ada yang tidak terfasilitasi dengan baik.
mungkin ada kegiatan Bapak Ibu tidak terdampingi, terutama peserta pendidikan guru penggerak. Ketika ketemu mungkin ada saya tanya, tapi saya melihat langsung itu jarang, karena mungkin tidak ada kesempatan. Yang jelas saya tahu informasinya, alhamdulillah sampai saat ini kegiatan itu tetap berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan sampai tuntas nanti selesai idahnya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga berharap ya, hari ini MGMP mata pelajaran umum bahasanya tentang apa Bu ini yang utama? PMM. Alhamdulillah, saya juga akan menyampaikan itu. PMM itu harus sebenarnya kita isi, harus kita ikuti, karena disitulah kita dapat belajar lebih jauh. Sama halnya dengan CGP. CGP banyak di antara rekan-rekan kita yang menyatakan atau mengemukakan beratnya itu, ya, berat. Ternyata tadi pagi saya bercerita dengan beberapa orang kawan, berat di awal, ternyata setelah dilalui alhamdulillah lumayan menyenangkan sebenarnya. Ya, kadang-kadang kan mengemuka beratnya saja. Yang namanya kita berusaha tentu ya ada beratnya. Waktu yang jelas. Bagaimana kita memilah-milah waktu? Terbukti kawan-kawan yang sudah selesai, yang lagi melaksanakan proses dan yang akan melaksanakan proses. Nah, mudah-mudahan ini termotivasi dengan apa yang sudah kita dengar dari kawan-kawan yang sudah mengalami. Oke, termasuk yang PP. PP itu Pak Asi yang sudah mengalami. Ya Pak Asi, dan CGP kita yang kemarin itu angkatan 6 ada yang lulus untuk calon pengajar praktik. Itu sebanyak 4 orang. Kita doakan lolos dan sukses hendaknya. Pak Asi sekarang juga dalam proses dari PP ke fasilitator. Nah, kalau ini lolos, ini aset untuk sekolah kita. Pengembangan diri Bapak Ibu berarti kita mengembangkan sekolah, mengembangkan kompetensi yang harus kita sajikan kepada murid kita. Ya. Barangkali untuk pelatihan-pelatihan tidak terlalu banyak kita berharap ke pemerintah sekarang. Ini adalah ajang pelatihan untuk merubah mindset kita. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih punya kesempatan, artinya yang di bawah usia 50, di periode atau di angkatan 11 besok, kita berharap semua yang belum berhasil, mudah-mudahan bisa ikut bersama-sama kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, itu barangkali untuk PMM juga yang perlu kita inginkan. Alhamdulillah ternyata MGMP mata pelajaran umum merencanakan itu hari ini ya Bu Deni. Mudah-mudahan banyak hal yang terbahas, terselesaikan PMM-nya itu sampai mendapatkan sertifikat. Ada berapa sertifikat itu Bu Deni Pak Asli? 32-an. Ada orang yang sudah lebih 50%. Nah, kita tidak tahu. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat, ya, di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat, mohon dilaporkan dan mohon kalau tidak bisa mengcopy minimal, ya, minimal Bapak Ibu tolong kirimkan filenya ke BUNET. Ya, kalau ada di antara sertifikat, terutama PMM itu, ya. PMM sampaikan ke BUNET, dan di luar PMM itu kalau ada sertifikat pelatihan, magang, apakah Zoom atau apalah namanya, tolong dikirim ke BUNET. Serahkan ke BUNET hasil dari sertifikat Bapak Ibu. Artinya secara administrasi ini juga bahan untuk kita. Kenapa? Kita mau diaudit secara audit internal, kemudian eksternal, kemudian PKKS dia juga akan terkait. Bahkan tanpa PKKS, tanpa eksternal pun, di Dapodik pun data kita akan terbaca dan terhubung dia dengan rapor pendidikan nanti. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan banyak sertifikat atau berapapun sertifikat, tolong di-upgrade di dalam info GTK atau di Dapodiknya. Tolong itu diisikan. Yang akan diisikan terkait dengan sertifikat itu hanya nomor sertifikat, tanggal, kemudian yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Oke, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu juga ini penting, yang golongannya masih 3B ke 3C itu harus mengikuti uji kompetensi. Tolong Bapak Ibu laporkan, itu mungkin sama BUNET tidak ada data itu ya? Belum ya, belum lengkap. Kita juga akan mencari data itu. Jangan tertinggal, nanti kita akan daftarkan Bapak Ibu untuk bisa ikut uji kompetensi melalui cabang dinas. Uji kompetensi itu dibilang berat nggak juga sih barangkali Bapak Ibu,
ujiannya online, ya. Ketika terbuka itu di SIM PKB Bapak Ibu bisa ikut itu. Saya dengar sudah ada yang ikut. Ya, tidak tahu bagaimana hasilnya, itu bisa berulang kalau saya tidak salah itu. Kemudian di samping 3B ke 3C juga 3D ke 4A. Nah, itu yang wajib mengikuti uji kompetensi. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang menyusun Pak tahunan sampai 2022 juga sudah hampir rampung. Ada yang tertinggal yang belum selesai kemarin itu, sekarang masih ada kesempatan untuk menyelesaikan dan semuanya rasanya sudah masuk ke cabang dinas dalam diproses. Mudah-mudahan Pak kawan-kawan sampai 2022 itu selesai semua, sehingga angka kredit yang Bapak Ibu miliki akan diintegrasi nanti oleh tim menjadi Pak yang berikutnya. Berarti itu Bapak Ibu terkait dengan Pak tahunan dan berikutnya bagaimana proses naik pangkat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, terutama MGMP Akademi, MGMP mata pelajaran umum itu berjalan dengan sukses, lancar, yang jelas. Saya berterima kasih Bapak Ibu sudah membahas terkait dengan KMM. Saya juga akan menyampaikan itu secara umum sebenarnya. Jadi alhamdulillah ini ajalnya juga. Bahkan kawan-kawan sudah mengarah ke sana untuk mematangkan terkait dengan KMM. Kemudian kawan-kawan yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak juga di angkatan 9 juga sekarang akan melaksanakan diseminasi, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga sukses dengan bersama-sama kita menghadapi sambil berbagi, ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan pendidikan guru praktek yang sedang diikuti oleh guru penggerak yang sedang diikuti oleh kawan-kawan juga berjalan lancar dan sukses sampai selesai nanti. Selesai itu, kemudian satu lagi Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita baru sampai di Padang, informasinya sebanyak 61 orang tambah pendamping, totalnya ada sekitar 70-an ada potensi dengan pembina pramuka. Mohon doa Bapak Ibu sukses anak-anak kita dalam melaksanakan kegiatan di Lubuk Binturun Padang dalam rangka penyambutan tamu ambalan di pramuka. Insyaallah saya juga walaupun sebentar nanti saya insyaallah akan ke sana. Mohon Bapak Ibu sukses hendaknya anak-anak kita dan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diseminasi kami di modul 1.4 itu ada budaya positif, di mana kami akan berbagi materi. Yang pertama nanti akan tampil Ibu Nilawati terkait materi 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga ditampilkan nanti oleh Bapak Erik Yonanda, materi 2.3 yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat akan tampil nanti itu kami sendiri dengan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan yang terakhir nanti tampil adalah Ibu Sri Elda dengan materi tentang restitusi dan posisi kontrol. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu, kita berikan tempat dan waktu kepada Ibu Nila untuk memaparkan materi yang pertama. Kepada Ibu Nila kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak ada jarak antara kita, saya ke depan. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu mau bersedia memberikan waktunya atas berbagi praktek dengan CGP Angkatan 9. Dan sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu. Pagi Bu. Pagi Bu. Saya maunya pagi. Pagi
Dan saya mereview kemarin pengimbasan oleh Bapak Rudi Utomo, yaitu mengenai penguatan dengan kurmer. Masih ingat Bapak Ibu? Apa yang digarisbawahi oleh Bapak tersebut? Apa yang terus dibilang sama Bapak Rudi tersebut? Boleh tanggapan? Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Baya. Apa ya kata-kata yang selalu diucapkan oleh sama Bapak Rudi tersebut? Yang masih saya ingat, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, di mana saja kita berada itu merupakan tempat kita yang kita senangi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Baya. Ada lagi Bapak Ibu yang selalu dibilang sama Bapak Rudi tersebut, kita begini, kita begini. Lupa. Nah, masih ingat gak? Kita berada di jalan yang salah. Benar? Benar. Kira-kira ada gak Bapak Ibu yang mau tanggapan? Benar gak kita berada di jalan yang salah? Kalau tidak, berarti kita benar-benar berada di jalan yang salah. Ada yang mau memberi tanggapan? Berarti benar kita berada di jalan yang salah selama ini ya? Izin Bu Lina. Oleh. Apakah kita berada di jalan yang salah? Ini jauh sekali pemikiran ini. Apakah kita tahu kita salah? Kalau kita tahu kita salah, itu bisa. Jadi kalau kita belum tahu kalau kita salah, maka kita juga tidak bisa katakan kita berada di jalan yang salah. Sebab seseorang itu kalau salah dengan salah dalam matematika ya, itu jadi plus dia gitu. Jadi kalau kita berada di jalan salah lalu kita salah, kita benar jadinya. Oh ya, boleh ya, Oke, itu penjelasan saudara. Oke, dan kita kemarin dibilang kita di jalan yang salah. Dan dari sana saya belajar jadinya Ibu Bapak. Apa itu? Dari modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Apa itu? Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, guru itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, saya garis bawahi menuntun. Nah, selama ini kalau saya belajar matematika nih Bu, saya selalu menuntut, ini pribadi saya. Nah, mereka harus tuntas, mereka harus mengerti mengenai trigonometri, mereka harus mengerti apa itu statistik. Ini selama ini seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya stres sendiri. Kenapa? Setelah ulangan harian, persentase ketuntasannya tidak sampai 20%. Kemudian saya wanti-wanti, apakah saya salah selama ini? Nah, dari sini saya dapat pelajaran, yaitu ternyata tugas kita hanya menuntun, bukan menuntut. Nah, gimana seperti ini? Nah, seperti ini, ada cerek, ada galeh. Nah, kalau masukan ayah dalam cerek yang panuh itu kalah galeh, kira-kira yang terjadi Pak Ibu? Panuh. Nah, bisa wak pasu manumpah ayah dalam cerek itu kalah sadonya? Tidak. Nah, jadi saya belajar dari itu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Jadi anak tersebut tidak bisa dituntut
visi sekolah kita tercapai. Dengan apa? Kita lihat budaya positifnya apa, kemudian filosofi tadi. Kita hanya bisa menuntun, bukan menuntut. Kemudian nilai dan peran guru tadi. Ternyata kita tidak hanya mengajar, tapi kita 5 tugas kita. Kemudian ada visi guru penggerak. Lanjut. Nah, sekarang saya minta ibu dan bapak yang duduk berpasangan saling berhadapan. Boleh ibu, bapak bantu saya? Boleh. Nah, silahkan saling berhadapan. Tolong carian pasangan Pak naik. Tolong carian pasangan Pak Talik. Pade. Yo, Pade, sampai mana mungkin ke Budina ke Pade. Oh. Nah, ibu dan bapak saling berhadapan. Tidak ibu bapak ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, setelah saling berhadapan, coba konsentrasi. Saling berhadapan. Pandang-pandangan. Nah, tolong hijau pasangannya. Nah, lanjut. Durasi mas keteknya dikasih. Nah, lanjut. Nah, sekarang sebelah kiri dari tempat saya berdiri ini, coba kepalkan sebuah tangan. Di dalam tangan ibu dan bapak tersebut tersimpan sesuatu yang benar-benar ibu inginkan, yang sangat diinginkan. Sebelah kiri dari saya. Nah, yang benar-benar bapak ibu inginkan. Kemudian sebelah kanan saya, coba buka kepalan tangan ibu tadi. Silakan. Bayangkan di dalam tangan ibu tersebut ada sesuatu yang benar-benar ibu inginkan. Nah, bayangkan. Apakah ibu mau memberikan aja sama pasangannya? Tidak. Kenapa? Coba beri tanggapannya bapak ibu. Berayunya susah. Nik. Nggak usah lah, suaminya udah gede. Nah, kenapa tanggapannya? Mendapatkannya susah. Nah, kemudian? Masa dibuangnya begitu saja? Iya. Nah, ternyata dari sini, apakah ibu mau saja memberikan sama pasangannya? Tidak. Ini sesuatu yang benar-benar ibu inginkan. Misalnya auto. Nah, kunci auto ada di tangan ibu bapak. Kak ibu bapak agian sekolah? Nah, pasti dengan sekuat tenaga ibu pertahankan. Nah, sekarang coba ibu rayu yang di sebelah kanan saya untuk membuka kepalanya. Gimana ibu merayu pasangannya supaya membuka kepalanya? Ibu, pagi ibu. Pagi ibu. Alhamdulillah. Nah, coba ibu rayu yang di sebelah kanan saya untuk membuka kepalanya. Halo Beb. Lagi dong Beb. Apa sisinya Beb? Halo Beb. Cetek ya Beb. Nah, kira-kira ibu bapak bisakah ibu yang membukanya langsung membukanya? Tidak. Kenapa? Karena dia mau mempertahankan. Nah, dari sini ada teori kontrol yang keluar ibu. Nah, kita tidak mau memberikan sama orang tersebut apa yang kita
tidak bisa mengontrol orang lain. Benar Ibu Bapak? Benar. Lanjut. Disiplin positif. Nah, di dalam teori kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya Anda yang dapat mengontrol. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian nanti ini akan dibahas sama Ibu Desi, Pak Ad, kemudian Ibu Sri Elda. Nah, disiplin. Biasanya disiplin Ibu Bapak ngapain? Apakah di sana ada memaksa? Nah, itu kita disiplinkan dengan push up, berlari. Ternyata disiplin itu artinya belajar, bukan memberi hukuman. Jadi tolong kita mendisiplinkan siswa bukan dengan cara hukuman, tapi kita beri dia belajar supaya dia melaksanakan apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Kita P5. P5 masih ingat Ibu? Apa itu Ibu Bapak? Project pelajar. Project penguatan. Project pelajar. Project Pancasila. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kebetulan di profil pelajar Pancasila ini pada saat SD sudah dinyanyikan, tapi saya nggak ingat nyanyinya. Oke, sekian dulu pemaparan saya. Lebih dan kurang, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dipaparkan nanti oleh Bapak Adrizon terkait materi 2.2 teori motivasi hukum dan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi Bu Desi Warni, tidak terasa kami sudah sampai kepada modul 1.4. Salah satu tugas dari modul 1.4 ini adalah melaksanakan aksi nyata dengan materi budaya positif. Jadi materi kami ini nanti akan banyak berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Yaitu tentang teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita lihat dari kebiasaan kita di sekolah maupun pada waktu kita melakukan pelaksanaan proses belajar mengajar, inilah yang paling banyak kita gunakan, yaitu hukuman dan penghargaan. Ternyata dari dua persoalan yang kita kerjakan selama ini, kenyataannya adalah banyak yang salah. Itu sebabnya pada penjelasan ini bagaimana kita bisa untuk memperbaiki diri kita dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Lalu kita lihat dari pengertian motivasi. Yang pertama kita lihat motivasi adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Lalu kalau kita lihat dari motivasi belajar itu adalah kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar yang berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri pada saat ini, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu?
Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Lalu bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Lalu selanjutnya, untuk apa mendapatkan hadiah? Lalu, untuk apa kita mendapatkan uang? Ya, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu itu. Lalu, Dian Gosen dalam bukunya Restruktur School District menyatakan ada 3 motivasi yang motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu motivasi manusia. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu yang pertama kita lihat adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa akan yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, ada motivasi eksternal. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan percaya, akan menjadikan orang yang seperti apabila saya melakukan, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Lalu selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita lihat ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lalu tujuan dari disiplin positif ini adalah dalam rangka untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Lalu hukuman. Ya, hukuman bersifat
tidak terencana atau tiba-tiba, ini yang seringkali kita lakukan, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Jadi kita lebih banyak memberikan hukuman itu yang bersifat satu arah tanpa kita berkoordinasi dan bertanya kepada mereka. Lalu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya berlaku berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Lalu hukuman, ya. Yang pertama kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah hukuman dan konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit untuk pelajaran FPJK. Konsekuensi. Ya, kita lihat, ya, 100 untuk kita. Dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lalu kita lihat kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antrian di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menerangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk ke dalam kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingkan murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu tanpa bintang dari Ibu Anas. Lalu sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu, karena cukup berhasil membuat murid-murid yang berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat,
murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas, apa yang terjadi dan mengapa. Nah, lalu kalau kita lihat dari APFOR, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kho, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kho selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, pengaruh motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama kita lihat, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Lalu yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Lalu selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan merupakan hukuman. Dan penghargaan tidak efektif. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar dan matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Ya, baru kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah belajar. Lalu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lalu terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan bahwa memberi hukuman penghargaan itu sama-sama salah dalam melakukan sebuah tindakan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan dari Bapak Erik Yunanda. Dalam hal ini akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Kepada Pak Erik kita persilahkan. Masih semangat Ibu, Pak. Kadija Sulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya akan berbagi. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama, nama saya Erik Yunanda, kemudian PP saya Bapak Al-Ikhlas, kemudian fasilitator Bu Sri Hartuti Husain MPD. Kemudian pada kali ini tadi Pak Trezon sudah menyampaikan tentang apa tadi Pak? Hukuman dan penghargaan. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan yaitu keyakinan kelas. Kemudian tindakan dari keyakinan kelas itu yang disampaikan oleh Pak Trezon tadi. Kemudian juga ada setelah ini ada sisi kontrol guru. Ya, tindakan dari keyakinan kelas apakah nanti ada hukumannya, apakah ada ininya dan sebagainya, atau bertindak sebagai apa seorang guru yang akan tindakan guru setelah itu. Setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian tidak dilakukan oleh siswa, nanti akan ada tindakan guru. Apakah hukuman, manajer, atau dia bertindak sebagai mana? Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh ibu kita. Yang jelas sekarang kita akan bentuk dulu keyakinan kelas. Saya merasa keyakinan kelas ini setiap kita perlu. Karena apa? Sebelum kita mengajar, kalau tidak ada keyakinan kelas,
saya rasa siswa itu tidak tahu akan apa yang menjadi kriteria kita. Sebenarnya ini sudah pernah kita sudah mungkin setiap guru sudah melakukan, tapi yang apakah dia berpihak kepada muridkah atau berpihak kepada gurukah? Yang selama ini kalau saya pribadi sebelum saya mulai pembelajaran itu saya memberikan suatu aturan-aturan atau penilaian-penilaian itu sesuai dengan kehendak saya. Nah sekarang keyakinan itu berpihak kepada murid, tidak seperti sebelumnya berpihak kepada guru. Artinya nanti kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh siswa, maka akhirnya kita akan menghukum. Itu yang disampaikan oleh Bapak tadi, menghukum nanti. Karena dilihat dari segi apa? Menghukum, memberikan penghargaan, bertindak sebagai teman, kemudian ada lagi sebagai manajer. Itu yang antara itu tuh yang lebih baiknya adalah sebagai seorang manajer. Bukan berarti yang lainnya tidak bermanfaat. Intinya tujuannya kita untuk mendidik siswa kita. Sebelum kita mengajar, kita bangun dulu apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kemudian kesepakatan kelas ini menuntut nilai-nilai positif yang akan berujung nantinya pada keyakinan kelas. Artinya kesepakatan kelas antara siswa dan guru sehingga nanti diyakinkan menjadi keyakinan bagi siswa kita di kelas. Apabila terjadi pelanggaran, kita cuma memberikan penguatan dari keyakinan dia tadi, sehingga dia tergerak dalam hatinya untuk melakukan aturan-aturan yang dia buat. Karena memang keyakinan kelas ini akan dibuat oleh siswa nantinya, kemudian disahkan oleh gurunya. Sehingga ketika dia tidak melanggar aturannya sendiri, dia akan dapat kontrol diri. Artinya tidak guru lagi yang mengontrol dia. Kalau guru yang mengontrol, cenderung dia itu siswa kita atau murid kita konflik. Artinya ketika wakil peraturan dilanggar, awak berang penyok, sehingga timbullah semacam tidak senang dia untuk dihukum, tidak senang. Kemudian diberi tugas banyak senang dia. Pasti itulah efeknya dari hukuman tadi. Kemudian keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kita lanjut. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Artinya apa? Nilai kebajikan di sini itu sudah universal, sudah tidak asing lagi. Ya, di dalam agama apapun itu mengakui itu suatu nilai kebajikan yang tidak ada pertentangannya. Artinya sudah umum. Itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa dan disepakati dengan guru yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah berdasarkan kepada nilai kebajikan universal tadi. Kemudian lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya mencakup. Biasanya ini menggunakan kata-kata yang umum. Kemudian
keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dihilangkan kalimat-kalimat negatifnya. Artinya apa? Ketika keyakinan di kelas itu disiplin, maka kita tidak boleh terlambat. Yang tidak boleh terlambat itu kita hilangkan. Datang tepat waktu. Mungkin yang tidak boleh tadi dihilangkan. Itu kalimat positif yang dimaksud. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh sebuah warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Artinya memang warga sekolah kelas itu yang yang mengeluarkan pendapat yang mana dasarnya itu nilai kebajikan universal tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kadang-kadang keyakinan kelas kita mungkin ada kurangnya. Dari semester ke semester kita perbaiki dan kita perbaiki. Kemudian lanjut, nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama berupa hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya taat dalam beragama. Mungkin di dalam itu mungkin ada selain dari agama Islam mungkin ada, tapi dia bagaimana dia taat dalam beragama mereka masing-masing. Contohnya kalau Islam dia sholat, dalam Islam dia berzakat, dalam Islam itu secara umumnya taat beragama. Jadi lanjut, proses pembentukan keyakinan kelas. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelasnya ke depan. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas yang dia impikan. Artinya kelas sudah tuh. Apakah kamu nego-nego saya? Nah, jadi tanya. Kemudian ambil kesimpulan dari ide-ide murid tadi. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas dan tanda tangani kontrak keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah seperti itu, dia akan yakin dengan apa yang dia katakan. Artinya aturan yang dia buat akan dia jalani. Ketika tidak dia jalani, kita cuma mempraktekkan nanti segitiga restitusi. Kita tanya, kita yakinkan, kemudian apakah kamu mau mengubah? Kemudian setelah dia rubah, kita hargai dia karena mau berubah. Kemudian lanjut, pentingnya keyakinan kelas ini. Udah nampak tuh. Kita lanjut. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin. Atau kalimat universalnya, kalimat yang biasa sudah didapat itu disiplin. Kalau anaknya bawah, itu datang ke sekolah tepat waktu atau tidak boleh terlambat, itu bukan. Dihilangkan kalimat positifnya, dicari kata-kata yang kalimat negatifnya, kita cari kata-kata yang positifnya. Kemudian datang tepat waktu, disiplin dalam berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan kelas. Lanjut, kalimat universal yang lainnya itu saling hormat, menghormati dan menyayangi. Contohnya, menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Mungkin ada lagi selain dari itu yang biasa kita pakai, contohnya mempraktekkan sumbang 12. Sumbang 12 itu harus tahu dulu. Sumbang tagak, sumbang duduk, itu tampaknya duduk tagak kaki kata karena sumbang. Apa gitu? Di situ dia akan kembali ke dirinya. Oh, dia akan sumbang. Sehingga dia akan kembali dengan sendiri karena keyakinan yang dia buat. Lanjut. Kalimat universal yang lainnya itu mandiri. Semua orang pasti mau mandiri. Artinya universal tadi, yaitu mampu mengatur waktu dengan baik.
Kadang-kadang anak-anak ini tidak mampu mengatur waktu. Kadang waktu sholat lah habis waktu sholat, ini masih di luar ya. Awak palian menyolek. Yang keyakinan awak tadi tepat waktu. Ini salah awak atau tidak? Itu pasti diakui. Sehingga disitulah kita ambil bagian mendidik tadi. Kemudian membentuk perangkat kelas secara mandiri. Tidak awak bimbing dulu, awak cuba lapeh. Pertama ni sudah lapeh, itu. Lalu menyalah dewasa, awak cuba pelepasan tanggung jawab secara perlahan. Itu ada pembahasannya nanti. Kemudian serta melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya secara mandiri. Mungkin kegiatan yang lain contohnya diagih tugas kultum, diagih sebagai pelaksana upacara bendera, bagaimana dia menjalankannya. Lanjut, bertanggung jawab yaitu merapikan buku, alat serta barang-barang yang lainnya yang sudah digunakan. Bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan lainnya di kelas. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan oleh guru. Menjaga kebersihan, juga menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan kelas serta lingkungan. Kemudian membuang sampah. Pokoknya dihilangkan kalimat-kalimat yang negatifnya, diganti dengan kalimat positif. Tapi maksudnya itu. Jadi nanti kalau dia salah atau tidak dilaksanakan, kita tinggal meyakinkan keyakinan kelas tadi. Lanjut, tujuan keyakinan kelas itu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk menemukan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Dengan mengakui dia makhluk bertuhan, mereka mengakui bahwa ada orang yang merdeka di sekitarnya, sehingga dia harus menenggang orang-orang yang merdeka di sekitar-sekitarnya. Juga di sekolah itu ada aturan, sehingga ada aturan dia tidak boleh melanggar ketika dia membuat suatu keyakinan, tidak boleh melanggar aturan yang ada di sekolah. Lanjut, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Mungkin itu saja. Terima kasih karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk penampil keempat itu saya sendiri dengan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Gimana Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Ya, hari ini kita berbagi sedikit ya yang kami dapatkan. Baik, saya mungkin tidak lama-lama Bapak Ibu. Di sini saya mendapat materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau dia Bapak Ibu tuh tahunya kebutuhan pokok. Nah, dia punya kebutuhan pokok, bareh, samba, itu aman dunia. Nah, begitu juga Bapak Ibu nanti di murid kita ya Bapak Ibu. Oke, saya Desi Warni dengan materi kebutuhan dasar manusia. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Fasil saya yaitu Ibu Yosi Sufrida. Kemudian Fasil saya Ibu Sri Hartuti Husen. Ibu PP ya, maaf salah ketik. Kemudian perkenalan rasanya tidak perlu. Oke, lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar seperti tadi yang disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologisnya. Jadi dengan kebutuhan dasarnya terpenuhi, seimbang antara fisik dan jiwanya. Nah, kita juga percaya Bapak Ibu bahwa murid kita memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid kita Bapak Ibu itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
Nah, kita lihat Bapak Ibu apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia itu. Yang pertama disebut dengan istilah bertahan hidup. Nah, supaya nyaman hidupnya Bapak Ibu, dia butuh melakukan apa? Nah, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, dan cinta kasih sayang. Untuk kebutuhan yang pertama yaitu cinta kasih sayang, rasa diterima Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, murid kita perlu mendapatkan rasa sayang, rasa diterima, sehingga kita bisa menyebutkan keluarga, teman, pasangan hidupnya sebagai contoh. Mereka memberikan dukungan emosional. Jadi ketika Bapak Ibu murid kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita, maka mereka akan bahagia. Dan dengan terpenuhi rasa cinta ini, mereka juga mudah untuk menerima pembelajaran atau mudah kita mendidik mereka. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu bertahan hidup. Tadi sudah disampaikan, untuk bertahan hidup itu mereka butuh yang psikologis. Untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu adalah kebebasan, di mana murid kita murid kita memerlukan adanya kemandirian, otonomi untuk menentukan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk aktualisasi dirinya. Kemudian yang keempat, murid kita membutuhkan adanya kesenangan Bapak Ibu. Jadi mereka memang bawaan kita manusia itu kesenangan itu berupa bermain, tertawa, bayangkan hidupnya betapa nikmatnya. Nah, sehingga memang mereka kadang mungkin tidak serius bagi Bapak Ibu. Berarti mereka sedang melakukan pemenuhan kebutuhannya untuk kesenangan. Kemudian yang terakhir penguasaan. Ya, di sini Bapak Ibu murid-murid kita dalam melakukan sesuatu itu kadang untuk mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan kebutuhan berupa prestasi. Nah, ini dalam rangka kebutuhan penguasaan. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah dunia yang berkualitas, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita dan baik itu juga murid kita mempunyai ekspektasi, mempunyai impian bagaimana dunia yang berkualitas. Nah, dunia yang berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita yang nanti akan menyimpan gambaran dari semua ekspektasi kita tadi sesuai yang kita inginkan. Berisi orang-orang dan hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidupnya. Nah, jadi mereka dengan dunia yang berkualitas, dengan pemenuhan kebutuhan tadi, maka murid kita terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya. Nah, kaitan kebutuhan dasar manusia ini dengan budaya positif, yaitu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, yang mendukung murid menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi dari kebutuhan mereka yang terpenuhi, maka dengan mudah mereka menerapkan budaya positif, dengan mudah mereka kita arahkan. Nah, kesimpulannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, maka harapannya Bapak Ibu, maka ketika kita bertugas sebagai guru, ketika kita menjalankan tugas dan peran kita, maka berikan kesempatan anak dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Kita cintai mereka, kita berikan mereka rasa bahagia, kita beri mereka kesempatan untuk aktualisasinya, kita beri mereka untuk berprestasi untuk mendapatkan penguasaannya. Nah, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya ada cuplikan film, tapi karena waktu kita tidak cukup, maka demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan saya sendiri tentang kebutuhan dasar, selanjutnya materi disampaikan oleh Bu Sri Elda tentang posisi kontrol seorang guru, restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Kepada Bu Elda kita persilakan.
akhirnya sampai giliran saya Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih bertahan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Karena demi kemajuan murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi itu tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, yaitu 5 kontrol guru, kemudian yang keduanya segitiga restitusi. Nah, untuk 5 kontrol guru itu melakukan melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol yang tadi sudah dibahas sama Bapak Ibu sebelumnya. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, kemudian ada yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kemudian ketiga ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita bisa menentukan di posisi mana kita berada nantinya. Nah, kemudian untuk yang pertama kita bahas itu sebagai penghukum. Nah, adapun yang sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Nah, kemudian untuk guru yang berada pada posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kalau kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya guru yang berada di posisi ini itu akan mengatakan berhasil kalau caranya yang dipakai. Nah, itu untuk posisi yang pertama. Kemudian pada posisi penghukum ini biasanya guru yang berada pada posisi ini itu menggunakan nada suara yang tinggi. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot atau menunjuk-nunjuk kepada siswa. Kemudian menghardik, kamu terlambat lagi. Nah, itu biasanya yang berada di posisi penghukum. Nah, hasilnya di sini kemungkinan murid kita akan marah, kemudian mendendam atau bersifat agresif. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini berkebalikannya Bapak Ibu. Kalau tadi pada posisi penghukum itu kita menggunakan nada suara yang tinggi. Nah, pada yang pembuat rasa bersalah itu kita biasanya akan bersuara lebih lembut. Nah, biasanya kata-kata yang keluar itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana? Coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, itu juga masuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya itu murid kita akan merasa bersalah. Kemudian dia bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kemudian pada posisi yang ketiga, yaitu kita sebagai teman dalam berinteraksi dengan siswa. Nah, tapi dalam posisi teman ini itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, kemudian pada posisi teman itu biasanya kita akan mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, sisi negatifnya untuk yang posisi teman ini, siswa akan merasa selalu menunggu bantuan dari kita. Nah, kemudian mungkin hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian itu untuk dampak positif. Kemudian dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Nah, pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan itu biasanya peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Itu untuk posisi pemantau. Yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa nantinya sebagai seorang manajer. Nah, di mana posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya kita tidak langsung memberi hukuman. Kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, kemudian mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kemudian ini untuk ringkasannya itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mudah-mudahan kita tidak berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita akan berusaha untuk menjadi yang manajer. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk posisi manajer ini, nah ini ada kurang jelas ya Bapak Ibu. Nah, dampaknya ini ada yang telah disampaikan oleh Bu Desi tadi. Itu ada nanti kaitannya dengan dunia berkualitas. Itu di dunia impian. Nah, kalau kita berada di posisi penghukum, itu murid akan meletakkan kita di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau posisi pembuat rasa bersalah, itu murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk teman, pemantau, dan manajer juga. Nah, kemudian dampaknya pada murid, yang pertama kalau kita sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Seperti tadi yang saya katakan, dia itu akan marah atau dendam karena kita selalu memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, itu pembuat rasa bersalah. Itu murid akan merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, dampak pada murid kalau kita berposisi sebagai teman, itu murid tidak mandiri atau tergantung kepada gurunya. Kemudian yang keempat, itu menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, kalau kita berposisi sebagai manajer, itu kita bisa murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi ini adalah materi yang terakhir, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya kita menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, seperti keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erik. Nah, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu kan dari ke-5 penampil langsung. Jadi boleh dari salah satu dari kami yang 5 sudah tampil, boleh Bapak Ibu berikan masukan atau pertanyaan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Bapak Ibu sebagai sekarang narasumber kita nih, selaku peserta. Di sini saya tadi sudah sangat banyak menerima informasi dan pembelajaran. Ada 5 materi tadi yang dipaparkan. Ternyata tugas peran guru itu sangat banyak, mulai dari pemimpin pembelajaran, motivator, kemudian ada juga sebagai apa tadi? Praktisi. Nah, ini praktisi juga ada. Nah, di sini agak sedikit mengganjal bagi saya. Untuk program guru penggerak ini, itu kita sudah sampai angkatan 9. Ini Bapak Ibu sekarang angkatan 9. Udah mulai dengan angkatan 1 itu saya angkatan 1 dulu mengikuti kayak diseminasi ini saya ikuti. Tapi saya itu agak vakum, kemudian baru mengikuti sekarang ini. Nah, yang menjadi realita bagi kita dari sekian banyak angkatan, terkadang pendidikan guru penggerak ini hanya sebatas untuk memperbanyak kosakata. Kalau saya rasa kayak gitu. Itu kan karena saya sebelumnya belum terjun. Ternyata banyak sekali pembelajaran di sana. Nah, jadi sebenarnya di sini saya cuma membagi harapan kita kalau seandainya kita sudah mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan guru penggerak, ternyata banyak ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jangan sampai nanti kita seakan-akan melepaskan tangan kita dari siswa yang kita bina. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya dengan program ini ataupun tanpa program ini membuat seorang guru tidak betah di kelas, nah apakah itu kita sudah berada di jalan yang benar seperti yang ditanyakan oleh Bu Mila tadi?
Karena kita kan sering mendapati kelas-kelas kita itu masih banyak kosong di saat jam beber. Dan kalau kita telusuri lagi, nah itu kebanyakan kita yang sudah mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai grup penggerak ini gitu. Jadi makanya di sini saya sangat berharap kita semua bisa menerapkan apa yang ilmu sudah kita dapatkan ini, bukan hanya sekedar menambah kosakata, kemudian kalau kita jabarkan kita paham, tapi aplikatifnya saya mohon maaf sebenarnya sangat minim saya lihat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Oke, ini mungkin masukan harapan beliau, di mana tadi beliau sudah mengatakan dari awal mengikuti diklat atau melihat program guru penggerak ini, pro dan kontranya terlihat hanya guru untuk diklat menambah kosakata. Nah, jadi harapan beliau bagi kita, terutama mungkin kami dulu yang sedang mengikuti, ini juga jadi motivasi bagi kami, menjadi lecutan untuk kami, di mana harapan beliau setelah nanti kita mengikuti diklat guru penggerak ini tidak melepaskan jam atau tidak ada implementasi penerapannya setelah ini baik itu ke dalam kelas maupun kepada pengembangan sekolah dan kegiatan lainnya. Jadi harapan beliau semoga teman-teman kita yang sudah diklat guru penggerak mampu mengaplikasikan ilmunya, mempraktekkan atau menerapkan di dalam bentuk apapun mungkin kegiatan pengembangan yang bisa dilakukan di sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak De. Baik, atas nama moderator CGP Angkatan 9, saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai detik ini masih setia mendampingi kami, memberikan waktu kami, dan mohon maaf mungkin belum banyak yang bisa kami bagi, belum banyak yang bisa kami berikan. Namun jika ada kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.